Sahabat Nata, hari ini kita mau supervisi ke WB House. Ini hitungannya 5 hari dari target serah terima. Di depan lagi ngerjain taman. Project ini kita desain di tahun 2021. Saat kita supervisi ini, progres pembangunannya sudah mencapai 80%. Di area luar, di bagian depan, tukang sedang mengerjakan planter box yang ada di depan pagar. Tukang besi juga sedang menyelesaikan pekerjaan kanopi, juga pekerjaan install pagar. Nah, ini adalah gerbang untuk kapasitas carport 3 mobil. Ini adalah entrance untuk pejalan kaki. Lagi ngerjain taman. Tamannya sederhana aja, kita nggak pengen dia ngalangin fasad, ngalangin pagar roster ini yang sebetulnya jadi part of estetikanya si gerbang kita. Jadi kita pakainya Calathea aja. Kita coba masuk ke dalam. Ini pagar belum selesai, masih mungkin around 70%. Nah, area luar ini mungkin masih 70%. Kita masih banyak harus finishing. Lantai juga harus dibersihin lagi. Terus ini bagian dalamnya. Nah, ini sebenarnya konsepnya lucu nih kalau di sini kita bikin tempat duduk-duduk sebetulnya. Pintu masuk utama, jadi ini teras depan, pintu masuk utama ke sebelah kiri, sedangkan yang kanan ini nanti ke area servis di belakang. Gitu. Ini nanti dindingnya akan kita tanemin tanaman dolar-dolaran. Nah, ini kita coba masuk ke dalam ya, masih berantakan sih. Kita kesini jam 12 siang, jadi teman-teman lagi pada istirahat. Kanopi kaca udah mulai terpasang. Sekarang kita lagi masang kanopi yang di after service. Kalau itu pakai polikarbonat. Warnanya kita samain sama warna hitam merah. Nah, ini taman juga udah mulai pasang. Cuma nanti kita pakai batu split. Batu split ini juga nanti dihamparin batu split. Yang itu pakai rumput taging. Nah, kenapa ini dan itu sama-sama pakai batu split, tapi yang ini pakai tanah, nanti akan dilapis dengan pasir, sedangkan yang itu kita pakai screed. Nah, karena ini tumpahan atap kita, tumpahan atap kaca ini langsung jatuh ke bawah sini. Jadi kalau kita pakai tanah, khawatirnya sebetulnya nanti akan batunya itu kalah atau kotor
karena terkikis batunya sama tumpahan air yang dari atap gitu. Nah, takutnya nanti malah tanahnya yang keluar, jadi kotor ke lantai dan kotor ke dinding sebelahnya. Makanya ini kita screen dan di situ kita kasih drainase. Nah, ini dinding AC expose yang banyak banget orang kemarin nanya, teman-teman sahabat Nata nanya dia pakai apa, cat special effect kah atau betulan AC expose atau seperti apa. Nah, ini kita udah jelasin di beberapa konten kita bahwa ini kita pakai cat dengan 2 warna yang di wash. Di dalam kita sedang pasang railing. Uniknya dari railing ini adalah sistemnya yang knockdown, bisa buka copot. Kenapa kita pilih sistem knockdown ini? Karena didesain dengan lahan yang terbatas, tetapi memiliki kebutuhan ruang yang cukup banyak yang harus kita akomodir, sehingga tidak ada void besar yang bisa kita sediakan di lantai 2 rumah ini, sehingga satu-satunya akses untuk membawa barang ke lantai 2 hanya melalui tangga ini. Nah, untuk kemudahan mengangkat barang, kita coba usulkan untuk menggunakan railing sistem knockdown seperti ini, sehingga bisa dibuka copot ketika kita ingin menaikkan barang. Nah, ini yang dilihat dari carport tadi itu ke kamar mandi. Nah, ini di bawah ini kamar tamu sebetulnya. Jadi dia punya kamar mandi dalam, penghawaannya lewat exhaust untuk membuang udara dengan cepat, dan ada penghawaan alami juga dengan kisi-kisi ini. Nah, ini kalau dari luar kita nggak bisa lihat gitu. Ini ruang keluarga, ini pantry, terus ke belakang ini area service. Ini masih berantakan banget karena ini jadi akses utama untuk tukang ngerjain di atas. Ini kita sedang memasang vinil pada area tangga. Salah satu yang kita desain adalah area tangga ini, bagian bordesnya kita menggunakan tekstur kayu, menggunakan vinil, sedangkan bagian step anak tangganya itu kita menggunakan granite tile yang memiliki warna sama dengan ruang keluarga, sehingga ada permainan warna di bagian lantai tangga ini. Untuk memaksimalkan pencahayaan pada ruang keluarga di rumah ini, kita membuat skylight pada area tangga. Namun karena rumah ini terdiri dari 3 lantai, sehingga salah satu tangga yang dari lantai 2 ke lantai 3 itu kita gunakan material metal perforated, sehingga cahaya dari skylight itu masih bisa tembus bahkan sampai ke lantai 1 rumah ini. Pencahayaan alami itu bagi kita sangat penting sekali kehadirannya di dalam ruangan. Selain membuat ruangan sehat, membuat rumah kita menjadi hemat dalam pemakaian listrik. Nah, ini adalah kamar anak. Kamar anak dengan size-nya yang cukup terbatas, kita akali dengan membuat mezanin sebagai tempat tidur anak di atas, sehingga di bawah kita bisa optimalkan nantinya untuk ruang belajar dan bermain anak. Saat ini kita sedang memasang SPC pada kamar anak.
Nah, ini kamar anak, dia punya balkon ke depan. Jadi di antara secondary skin sama jendela mereka itu ada space sebetulnya awalnya untuk maintenance, tapi kita buat lantai dari perforated metal aja supaya bisa diakses juga untuk anak-anak. Jadi mereka punya extended space di kamarnya masing-masing. Ini kamar mandi, ini ke area servis di belakang, ini kamar anak juga, yang itu kamar utama. Nah, sekarang kita lihat kamar utama dari WB House. Ini dia. Begitu masuk, kita diterima dengan walk-in closet. Kabinetnya baru ada sebagian, sebetulnya harusnya nanti letter U ke sana ada kabinet dan meja rias. Kemudian dari walk-in closet di sisi kiri kita masuk ke area tempat tidurnya. Nah, ini tempat tidurnya kita nanti pakai kasur king size ukuran 180x200 atau 200x200. Posisinya ada di tengah sini, kanan kirinya nanti diisi sama side table. Kemudian di ujung sana, karena kamar ini ada di depan dan rumah ini berada di hook, sehingga kamar ini punya potensi hadap ke jalan dan hadap ke fasad samping. Nah, kita manfaatkan dengan membuat daybed seperti ini. Jadi ini ada storage di bagian bawahnya, built-in furniture, kemudian di atasnya nanti kita kasih sofa, seperti bantalan sofa. Nah, ini view ke samping. Di depan sini nanti ada unit TV, tapi ini kita belum pasang outlet untuk antenanya. Nah, yang unik dari kamar ini adalah biasanya kamar utama itu selalu ada kamar mandi dalam. Tapi kalau teman-teman lihat di kamar ini, kita nggak lihat ada pintu untuk kamar mandi, tapi ternyata kita coba akali pintu kamar mandi itu di dalam lemari ini. Tada! Ini adalah kamar mandi utama dari WB House. Di sini begitu kita masuk dari pintu rahasia tadi, kita langsung ketemu dengan kloset dengan tempat sabun di sisi kanannya. Kemudian ada area shower dan area wastafel dan bathtub. Kita konsepkan bathtubnya seperti di resort, berdiri di atas tumpukan batu-batu koral. Tapi batu koralnya kita belum lengkapi karena masih ada mungkin sekitar 2 atau 3 karung lagi kita harus isi. Nah, ini adalah wastafelnya. Nah, kalau teman-teman penasaran, top table-nya ini dan backsplash-nya ini kita pakai apa? Ini tuh bukan marmer ya teman-teman. Ini kita pakai solid surface. Kalau kita lihat dari dekat, sebetulnya kelihatan sekali bahwa dia semacam cetakan ya. Jadi ini semacam coating yang digurat-gurat seperti marble. Kemudian di bagian lantai dan dinding kita pakai granite tile dengan warna yang sama, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sebetulnya beda. Yang di bawah itu matte tekstur, kemudian yang di dinding itu matte semi gloss, sehingga dia masih ada kesan mengkilatnya.
jam makan siang, kita coba buka laptop dan istirahat dulu di sini. Di sela-sela supervisi kita biasanya nyempetin buat buka laptop di tempat ini, nge-review desain-desain dari teman-teman di studio, dan meeting-meeting koordinasi membahas project-project yang lagi berjalan. Untuk sahabat Nata semua, stay tune di channel kita, ikuti perkembangan project kita lainnya. Sampai ketemu di supervisi berikutnya. See ya. Bye-bye.